Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisa dan juga visualisasi data smartphone dan aplikasinya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggotanya, yaitu yang pertama ada Aiman Raksan Jani Natawijaya dengan NIM 165230775, lalu ada Alia Husna Fayaza dengan NIM 196230004, lalu ada Indah Novita Tangdiweling dengan NIM 196230088, lalu ada saya sendiri, Devina Vivian dengan NIM 196232228. Lalu, untuk memasuki hasil dari laporan kami akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alia. Terima kasih Devinda atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang dari tugas besar 2 kami. Smartphone telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, smartphone juga berfungsi sebagai alat serbaguna dengan akses ke berbagai aplikasi. Aplikasi-aplikasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari produktivitas hingga liburan, kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Meskipun memberi banyak manfaat, penggunaan smartphone juga memiliki resiko seperti keamanan data, privasi pengguna, ketergantungan pada teknologi, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan lebih baik perkembangan teknologi ini, pengaruhnya, dan cara mengatasi tantangan yang muncul dalam menggunakan smartphone secara bijak dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aiman. Baik, selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. Yang pertama, ada definisi dan deskripsi data. Data yang digunakan pada laporan ini adalah data yang memuat daftar smartphone dan aplikasinya. Data ini memiliki format CSV atau Commerce Product Values yang didapatkan dari website Kaggle. Pada website Kaggle, kami mengunduh file data yang bernama apps1.csv dan smartphone_clean_v5.csv. Setelah itu, kami membaca data dengan menggunakan kode program sebagai berikut. Untuk data pertama, bisa dilihat ini merupakan program yang kami buat untuk membaca datanya. Dan untuk data kedua, ini juga merupakan program yang kami gunakan untuk membaca data dari data kedua. Lalu kami menjalankan kode program tersebut agar isi dari file apps1.csv dan smartphone_clean_v5.csv dapat disimpan pada variabel df. Nantinya, variabel df yang akan digunakan agar kami dapat menganalisis, membuat visualisasi, dan mencari korelasi data. Selanjutnya ada karakteristik data. Data pertama memiliki ukuran 146 KB, 24 kolom per atribut, dan 980 baris per record data dengan berbagai jenis atribut dari kategorikal hingga kuantitatif. Rincian atribut-atribut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel 2.2.1 rincian atribut data 1 terdapat 5 kolom, yaitu kolom nomor, nama atribut, makna atribut, jenis atribut, dan karakteristik. Yang pertama, nama atribut brand_name, makna atribut nama merek pembuat smartphone, jenis atribut kualitatif nominal, karakteristik string. Nomor 2, nama atribut price, makna atribut harga smartphone dalam rupiah, jenis atributnya kuantitatif continue, dan karakteristiknya integer. Yang nomor 3, nama atributnya rating, makna atributnya penilaian massa di internet terhadap smartphone, jenis atributnya kuantitatif continue, dan karakteristiknya float. Dan begitu pula data selanjutnya, sama seperti yang tadi sudah saya bacakan. Lalu data kedua memiliki ukuran 1,1 MB, 13 kolom per atribut, dan 9.659 baris per record data dengan berbagai jenis atribut dari kategorikal hingga kuantitatif. Rincian atribut-atribut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini merupakan tabel 2.2.2, rincian atribut data 2. Untuk kolomnya sama seperti data pertama, terdapat nomor, nama atribut, makna atribut, jenis atribut, karakteristik. Bisa dilihat nomor 1 nama atributnya kategori, makna atributnya kategori aplikasi pada Play Store, jenis atributnya kualitatif nominal, karakteristiknya string. Lalu nomor 2, nama atributnya rating, makna atributnya rata-rata penilaian yang diberikan pengguna melalui Play Store, jenis atributnya kuantitatif continue, dan karakteristiknya float. Begitu pula dengan data-data selanjutnya. Baik, untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Indah.
Selanjutnya yaitu analisis dari situasi data. Yang pertama ada statistik data. Penjelasan sampel data bisa kita lihat di tabel berikut. Terdapat 24 jenis atribut serta karakteristik dari data pertama. Dari 13 kolom yang bersifat kuantitatif, dan dari 13 kolom ini hanya ada 3 kolom yang bersifat indigo dan 3 kolom lainnya bersifat fixed. Sini bisa kita lihat ada 5 model handphone dengan harga tertinggi. Lalu dalam data kedua terdapat 13 jenis atribut serta karakteristik. Bisa kita lihat di sini ada 5 aplikasi dengan rating tertinggi. Statistik dari masing-masing atribut dapat digunakan dengan program berikut, df.display. Kita dapat rata-rata, standar deviasi, persental, dan eksternal menggunakan program tersebut. Data kedua dengan program yang sama kita juga mendapatkan rata-rata, standar deviasi, persental, dan eksternal. Informasi yang kita dapat dari pertama pada data aku dapat diambil beberapa kesimpulan penting seperti 5 handphone dengan harga paling tinggi itu dinominasi dengan handphone yang menggunakan operating system Android. Lalu analisis yang dilakukan terhadap data 2 menghasilkan kesimpulan yaitu 5 aplikasi dengan rating terbaik memiliki install yang relatif tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari visualisasi data pada laporan kali ini. Terdapat 4 perbandingan yang akan kami tunjukkan pada visualisasi data kali ini, yaitu yang pertama, itu perbandingan kategori. Dari perbandingan kategori ini akan terdapat 2 grafik, dan yang pertama ini kita akan menunjukkan perbandingan jenis operating software pada data smartphone. Jadi data yang digunakan pada perbandingan pertama ini yaitu data yang pertama mengenai data smartphone yang ada. Yang pertama, kodenya akan mengimport library dulu, yaitu Pandas dan juga Matplotlib library. Terus nantinya kita akan membaca datanya yang berupa data CSV, sehingga nantinya ketika sudah terbaca, kita menggunakan value counts dan juga akan di-sort value-nya, lalu baru kita plot value yang sudah di-sort tersebut ke dalam grafik berbentuk batang horizontal. Nantinya grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi terdapat 3 jenis operating software yang ada pada smartphone, yaitu ada Android, iOS, dan juga operating software lainnya. Terdapat ternyata Android itu merupakan operating software yang paling banyak dari data smartphone kali ini. Lalu disusul dengan iOS dan juga operating software lainnya. Lalu yang kedua, kami membandingkan aplikasi berbayar dan gratis pada data aplikasi. Dan pada data aplikasi, kami dapatkan itu menggunakan data yang kedua, caranya masih sama, tapi kami menggunakan grafik berbentuk diagram lingkaran. Sehingga kita dapatkan perbandingan bahwa aplikasi yang gratis itu jauh lebih banyak daripada aplikasi yang berbayar. Lalu selanjutnya, kita akan menampilkan grafik kategori kedua yaitu penampilan perubahan terhadap waktu. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan data kedua yaitu berdasarkan year updated-nya atau update aplikasi. Itu kita ingin tahu per tahun itu ada berapa aplikasi yang di-update gitu. Jadi kita dapatkan grafiknya seperti ini. Ternyata semakin lama itu semakin banyak aplikasi yang di-update per tahun ini. Dan yang paling banyak itu ada di tahun 2018. Lalu yang kedua ada frekuensi genre slash updated aplikasi per tahun. Kalau tadi kita membandingkan berdasarkan tahunnya itu berapa banyak, sekarang kita membandingkan sesuai genrenya. Jadi berapa banyak aplikasi yang diupdate sesuai dengan genrenya. Ini masih menggunakan data yang kedua, sehingga nantinya akan seperti ini datanya. Oke, jadi cukup banyak karena juga aplikasi yang ada di Play Store ini itu ada banyak sekali jadinya. Sehingga kita dapat lihat bahwa sama seperti yang tadi, kalau semakin ke sini
itu genrenya ternyata semakin banyak gitu update per tahunnya. Oke, lalu kategori selanjutnya itu ada penampilan hierarki dan juga hubungan keseluruhan bagian. Jadi yang pertama itu kita menampilkan distribusi banyaknya handphone berdasarkan harga. Data ini kita ambil dari data yang pertama, yaitu data smartphone yang ada. Nantinya kami memplot data tersebut menjadi histogram atau diagram batang distribusi. Jadi kami dapatkan bahwa harga handphone itu terdapat di kisaran 0 sampai 50.000 dolar, itu yang paling banyak harganya. Lalu yang paling dikit ada di 200.000 sampai 250.000 dolar. Terus selanjutnya ada juga distribusi banyaknya aplikasi berdasarkan rating. Jadi kami memplot aplikasi sesuai dengan ratingnya. Dan rating ini kita gunakan sesuai dengan data yang ada, itu nilai skala maksimalnya adalah 5. Dan pada data kali ini kita menggunakan data yang kedua, yaitu data aplikasi yang ada pada smartphone. Lalu kira-kira grafik distribusinya adalah seperti ini. Jadi data yang terbanyak itu ada di rentang di tengah-tengah 4 dan juga 4,5 juta. Itu yang paling banyak. Oke, selanjutnya kita yang kategori terakhir yaitu floating relationship. Mana yang pertama kita mencoba untuk memvisualisasikan keterkaitan harga handphone dengan rating. Kita menggunakan plot seperti biasa. Lalu kita dapatkan grafiknya seperti ini. Keterkaitan ini nantinya akan dijelaskan juga di bagian selanjutnya itu dari korelasi. Namun secara singkat kita dapat melihat bahwa harga handphone dan rating itu ternyata tidak terlalu berkaitan karena tidak ada hubungan yang signifikan yang dapat kita lihat di sini. Semuanya menyebar. Lalu selanjutnya ada keterkaitan harga handphone dan juga kapasitas baterai. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Kami memplot, lalu kami dapatkan kira-kira seperti ini grafiknya. Dan ternyata kita menemukan bahwa handphone dan kapasitas baterai itu saling berkaitan. Gitu. Jadi nantinya hal ini menunjukkan bahwa harga handphone dan kapasitas baterai itu berbanding lurus. Dimana kalau harga handphone semakin mahal, maka kapasitas baterainya akan semakin baik juga. Sekiranya itu saja untuk visualisasi data. Untuk korelasi data akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan korelasi dari masing-masing atribut pada dua data ini. Pertama, korelasi atribut price dengan atribut-atribut lain. Atribut price dengan internal memory itu angka korelasinya di 0,5, yang berarti hubungan antara price dan internal memory berbanding lurus. Sedangkan antara price dengan battery capacity, angka korelasinya 0,15. Berarti ini mendekati 0, jadi cenderung tidak berhubungan. Dengan rating itu di 0,2 sama. Kalau dengan fast charging available itu 0,1. Jadi price-nya juga tidak berhubungan dengan fast charging available. Kedua, atribut internal memory dengan atribut lain dengan price dia di 0,5 berarti berbanding lurus. Battery capacity di 0,001 berarti tidak berubah. Selanjutnya dengan atribut rating di 0,48 dan 0,48 berarti mendekati 0, ini tidak berhubungan juga sama internal memory juga. Yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara internal memory dan fast charging. Tiga, atribut battery capacity dengan atribut-atribut lain. Battery capacity dengan atribut price, atribut price, internal memory dan rating juga faktornya available, semuanya mendekati 0, jadi tidak ada hubungan yang signifikan juga. Lalu untuk atribut rating dengan atribut-atribut lain,
Untuk fast charging dia 0,5 berarti berhubungan berbanding lurus. Kalau rating sama price dia di 0,28 dan sama internal memory 0,48 dan battery capacity minus 0,01 yang tiga ini mendekati 0 jadi juga tidak ada hubungan antara keduanya. Lalu untuk atribut fast charging available dengan rating itu korelasinya 0,54 berarti berhubungan dan tapi sama fast charging dan device dia 0,1 dan internal memory 0,2 dan battery capacity 0,1 ini menunjukkan bahwa fast charging available dan ketiga atribut tadi tidak berhubungan. Selanjutnya untuk penutup akan disampaikan oleh Aina. Baik, untuk bab terakhir yaitu bab 4 penutup. Kami yang pertama ada kesimpulan dari tugas besar pengenalan komutasi ini, kami mengambil 4 kesimpulan. Yang pertama, frekuensi aplikasi yang diperbarui per tahun dapat dilihat pada grafik 3.2.2.1. Lalu perbandingan jumlah aplikasi gratis dan berbayar dapat dilihat pada grafik 3.2.1.2. Nah, selanjutnya perbandingan operating software berdasarkan data smartphone dapat dilihat pada grafik 3.2.1.1. Dan yang terakhir, frekuensi harga smartphone dapat dilihat pada grafik 3.2.3.1. Selanjutnya ada lesson learned. Dalam proses analisis dan visualisasi data, penting untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi isu yang dihadapi, menggunakan pemisahan konsep dan penyederhanaan dalam menyelesaikan masalah, serta menghasilkan hasil komutasi yang relevan. Di mana hal ini sejalan dengan empat pilar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan generalisasi, serta algoritma. Selain hal tersebut, untuk melakukan analisis dan visualisasi data secara efisien, kerjasama dalam tim diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Dan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam pertukaran ide dan mengungkapkan solusi terkait masalah komputasi. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan tugas besar ini. Baik, itulah laporan dari tugas besar kami. Sekian, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.